Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kuliah online kita di simulasi dan permodelan. Kali ini kita masuk di bab 4, pembahasan tentang bilangan random. Nah, di sini sesuai dengan materi yang sudah saya bagikan di LMS, saya akan mengawali dengan membahas metode untuk mendapatkan bilangan acak, ya. Jadi di sini kita akan bahas tentang bilangan acak. Ada dua metode yang saya gunakan di sini untuk mendapatkan bilangan acak, ya, yang akan kita gunakan. Yang pertama adalah metode kongruen campuran dan yang kedua adalah metode multiplikatif. Nah, gunanya adalah di sini untuk mencari pada pola keberapakah nanti hasil yang sama akan kembali muncul. Ya. Nah, di sini kita ada tabel pembanding. Di sini ada tabel B. Tabel B di sini sebagai contoh soalnya. Kemudian di sini ada tabel A. Nah, tabel A ini di sini adalah tabel yang sudah ada hasilnya dari hasil pemrosesan sesuai dengan rumus yang ada. Nah, oke, kita masuk ke pembahasan. Untuk mendapatkan bilangan acak, ya, itu kita memerlukan bilangan konstanta pembanding. Ada bilangan A yang berperan sebagai konstanta pengali, nilainya bebas, ya. Kemudian A ini kita juga punya nilai C. C di sini juga nilainya sebagai konstanta pergeseran. Kemudian ada M di sini itu konstanta modulus, ya. Nah, dari nilai A, C dan M di sini punya beberapa ketentuan. Untuk nilai A itu sifatnya lebih kecil daripada M, ya. Nih, kemudian untuk nilai C ini nilainya lebih kecil daripada M. Nah, kemudian bagaimana dengan M itu sendiri? Nah, M itu sendiri nilainya lebih besar daripada 0. Ya, jadi terserah kita mau kasih berapa, yang jelas dia lebih besar daripada 0. Kemudian di sini ada untuk mendapatkan bilangan acak dengan menggunakan metode kongruen campuran, kita di sini memerlukan yang namanya ZI kurang 1, nilai ZI dan nilai UI, ya. Nah, ini yang akan kita cari. Nah, di sini contohnya ZI-nya kan kosong nih, ya. ZI-nya kan kosong. ZI itu kita lihat dari variabelnya nih. Dari nilainya nih, ya. Nilainya adalah 1. Jadi, ya, berarti nilai perbandingnya adalah sebelum 1. Berarti kita pakai 0, ya. Jadi di tabel 0 ini nanti kita akan cari ZI-nya. Nah, ZI itu nilainya untuk ZI bebas. Misalnya di sini kita masukkan 7, ya. Nah, oke, berapa ZI-nya? Sama dengan, maka kita klik langsung sama dengan, langsung kita arahkan ke 7. Terus kita enter, dapatlah nilainya 7. Oke. Kemudian kita cari lagi yang selanjutnya adalah nilai ZI. Jadi nilai ZI kurang 1 berarti nilai ZI di sini, ya, dapatnya 7. Kemudian ini
tinggal kita drag aja ke bawah. Nah, kenapa yang nilai selanjutnya 0? Karena kita belum masuk ke rumus pencarian ZI, makanya untuk runut kedua dan seterusnya itu masih 0 nilainya. Oke, kita masuk ke ZI. Kita mau cari ZI dulu nih. Bagaimana cari ZI? Cari ZI, ini rumusnya. ZI sama dengan A ZI kurang 1 tambah C mod M. Ya, sesuaikan. Nah, kalau kita pakai Excel, maka kalau di MATLAB kita bisa langsung gunakan rumusnya seperti ini ya, sesuai. Tapi karena kita pakai Excel, maka kita dulukan penulisannya dengan menggunakan mod, kemudian buka kurung. Nah, baru kita masukkan lagi, buka kurung lagi, untuk berapa nilai yang mau kita masukkan, mau kita proses. Di sini rumusnya adalah A, ya, lihat nih, A, berarti di sini nih A dikali ZI min 1. Nih, A dikali ZI min 1 mana? Ini dia, 7. Kemudian ditambah C. Mana C-nya? Berapa? C-nya ada di 3. Ya, kolom 1 nilainya 3. Kemudian baru kita tutup kurung. Tutup kurung, koma. Kemudian baru kita masukkan nilai M, mod M. Nah, kan modnya udah duluan di depan, jadi kita tinggal masukkan nilainya berapa. Ya, di baris pertama adalah 16. Nah, oke. Nah, kemudian tutup kurung lagi, sekali lagi. Kita enter. Oh, ini ada yang kelebihan kurung, maaf. Baiklah, kurungnya berlebih. Nah, sudah, tinggal kita drag ke bawah. Nah, dapat. Kalau ada yang tanya, Bu, gimana sih kok bisa dapat nilainya ada 5, ada 3, ada 6 untuk A, C-nya ada 16 untuk M-nya. Ini kita bebas aja, tapi dengan ketentuan yang sesuai dengan materi yang sudah saya share di LMS, bisa kalian baca ya. Kemudian sekarang kita mau cari UI lagi nih. Gimana carinya UI? Nah, di sini ada rumusnya UI. UI itu adalah bilangan acak mulai dari keberapa sampai ke berapa. Nah, di sini kita mau cari mulai dari 1 sampai dengan, nah di sini saya bikinnya 22, berarti sampai ke bilangan 22 nanti ada berapa variasi yang kita dapatkan bilangan acaknya. Ya, di sini kita masukkan sesuai dengan rumus. UI itu mulai rumusnya ZI, ya, ZI dibagi M, maka sama dengan ZI berapa? ZI-nya di kolom 1 adalah 6. Kemudian kita bagi dengan M. M-nya di kolom 1 sama dengan 16. Oke, enter. Dapatlah 0,375. Kita drag. Nah, di sini dapatlah nilainya berkisar antara tidak sampai 1 ya. Jadi nilainya 0,375 0,375 mulai dari 0,1 sampai dengan 0 ya. Nah, di sini kita lihat, oh ini kurang nih.